Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikutnya kita akan membahas tentang advanced clarification yang bagian attribute unstated assumption ya. Nah, attribute unstated assumption itu masuk ke dalam advanced clarification ya. Jadi klarifikasi lebih lanjut. Jadi dia itu menuntut kemampuan membaca yang tidak dikatakan tetapi digunakan gitu. Kemampuan membaca yang tidak dikatakan tapi digunakan. Jadi nggak disebutin di kalimatnya, di wacananya itu nggak disebutin, tapi dipakai gitu. Nah itu yang namanya asumsi. Setiap argumen hampir selalu mengandung asumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Nah itu asumsi, asumsi ya. Jadi asumsinya apa? Memang tidak disampaikan, tidak dieksplisitkan, tapi selalu mengandung asumsi. Jadi asumsi itu bisa dibilang batasan-batasan permisalan asumsi ya. Jadi ability ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi premis implisit yang diperlukan agar argumen itu dapat berjalan. Implisit itu berarti tidak eksplisit ya, berarti tidak dinyatakan, nggak 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 muncul gitu cara kata-katanya. Tanpa asumsi tersebut hubungan antara premis dan kesimpulan menjadi lemah atau bahkan runtuh. Jadi perlu adanya asumsi ya, suatu pernyataan itu. Kemudian kok penting? Banyak argumen tampak logis di permukaan tetapi sebenarnya rapuh karena pertama mengandung asumsi tersembunyi, kedua mengandalkan keyakinan yang tidak diuji, yang ketiga menggunakan latar belakang nilai yang tidak disadari. Jadi asumsinya itu memang diperlukan agar apa? Agar argumentasinya itu jadi logis, jadi benar hasilnya itu memang bisa divalidasi gitu ya. Itu gunanya asumsi. Contoh ini beberapa jenis asumsi ini kayak presupposition, praanggapan. Berhentilah menyalahgunakan teknologi di kelas. Nah, ini satu kalimat, suatu pernyataan berhentilah menyalahgunakan teknologi di kelas. Ini perlu ada asumsi nih. Asumsinya apa? Asumsinya adalah siswa itu menggunakan teknologi. Kalau tidak menggunakan teknologi berarti kan pernyataan ini tidak bisa dipakai. Dengan kata lain, ini udah salah nih. Berhentilah menyalahgunakan teknologi di kelas. Jadi perlu ada asumsi. Asumsinya siswa memang menyalahgunakan teknologi gitu. Kalau misal siswa tidak menyalahgunakan teknologi kan maka pernyataan ini jadi tidak bisa nggak valid gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu. Kemudian praanggapan ya. Jadi itu adalah anggapan awal siswa menyalahgunakan teknologi. Tapi kalau misal siswa tidak menyalahgunakan teknologi maka ini jadi tidak bisa digunakan. Nah, needed assumption. Asumsi yang diperlukan. Nilai siswa, misal contoh, nilai siswa meningkat setelah metode diskusi diterapkan. Jadi, metode diskusi itu adalah efektif ya. Jadi, metode diskusi adalah efektif. Ini kita perlu lihat nih, ini kan nilai siswa meningkat setelah metode diskusi diterapkan. Ini asumsinya apa? Jadi metode diskusi itu efektif. Asumsinya apa? Asumsinya itu ini kan nilai siswa meningkat. Meningkatnya apakah gara-gara metode diskusi atau gara-gara yang lain? Itu kan bisa jadi ya. Nah, terus meningkatnya itu pemahamannya atau nilainya. Kan nilai meningkat bisa jadi pemahamannya tidak meningkat ya. Asumsinya pemahaman meningkat, nilai juga meningkat. Jadi macam-macam asumsinya, ada banyak sekali asumsinya. Jadi metode diskusi efektif untuk meningkatkan pemahaman atau meningkatkan nilai. Nah, asumsinya adalah efektif untuk meningkatkan pemahaman dan nilai kan. Nah, itu adalah needed assumption. Kemudian ada used assumption. Asumsi yang digunakan. Contohnya sekolah modern pasti lebih baik. Sekolah modern pasti lebih baik. Nah, ini umumnya memang disampaikan tidak tidak ilmiah biasanya untuk memotivasi atau oleh pembicara sekolah modern pasti lebih baik. Ini perlu ada asumsi nih, asumsinya modern itu identik dengan penggunaan teknologi kan, asumsinya modern itu identik dengan fasilitas-fasilitas yang bagus gitu. Nah ini asumsinya
modern itu sama gitu antara persepsi satu dengan yang lain. Modern itu pasti lebih baik. Jadi ada yang hanya pemikiran modern, ada yang fasilitasnya fasilitas modern dan lain sebagainya. Itu asumsi. Jadi perlunya asumsi. Jadi ini memang asumsi-asumsi ini memang tidak dinyatakan. Tapi kalau misal asumsinya salah, maka kesimpulannya pun akan jadi salah. Berhentilah menyalahgunakan teknologi di kelas. Ini kan kalau asumsinya salah, maka pernyataan ini pun akan jadi salah asumsinya. Jadi kemampuan ini, ability ini mengukur, kalau bahasa Indonesia kan ability ya, kemampuan berpikir reflektif tingkat tinggi. Ya betul ya, karena melihat apa yang tersembunyi gitu. Wah, karena itu disebut advanced clarification kan. Kemudian kepekaan terhadap struktur tersembunyi argumen. Jadi ada struktur dari argumen yang itu tuh kalimat-kalimat tersembunyi, jadi tidak dinyatakan. Jadi tidak dinyatakan itu ya dalam bentuk asumsi gitu, tapi si siswa itu harus peka gitu terhadap sesuatu yang tidak tersembunyi itu, yaitu asumsi itu. Kemampuan menguji premis tak terlihat. Nah, premis itu adalah pernyataan-pernyataan awal yang ujung-ujungnya menghasilkan suatu kesimpulan ya. Jadi ada premis-premis yang itu perlu diuji. Jadi premisnya apa? Premisnya itu ya berupa asumsi. Skeptisisme rasional yang mendalam. Jadi harus kritis gitu. Skeptis itu berarti melihat apa yang salah gitu ya. Itu harus dalam. Nah, ini contoh dari pertanyaannya. Pembelajaran daring harus dihentikan karena banyak siswa mengalami penurunan motivasi. Ini identifikasi asumsi. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi asumsi. Nah, harus dihentikan karena banyak siswa yang mengalami penurunan motivasi. Pertama, pertanyaannya, identifikasi minimal 2 asumsi yang tidak dinyatakan tetapi diperlukan agar argumentasi tersebut kuat. Nah, ada 2 asumsi yang tersembunyi, nggak dinyatakan gitu dalam kalimat ini. Tapi dengan menyatakan asumsi itu, maka argumentasi ini itu menjadi kuat. Nah, asumsinya apa? Asumsinya anak-anak pakai HP, ya kan? Daring harus dihentikan karena banyak siswa mengalami penurunan motivasi. Anak-anak pertama, kecanduan digital, kecanduan HP, kecanduan gadget. Dan kemudian asumsi yang lainnya misalkan apalagi anak-anak kecanduan HP gitu kan, anak-anak sering main game, anak-anak kecanduan dengan terbawa arus game-game online sekarang yang berinteraksi di dalam dunia online gitu ya. Dan anak-anak tidak diatur masalah penggunaan HP-nya di rumah, nggak ada kendali di rumahnya. Nah, itu banyak sekali asumsi-asumsi yang bisa diangkat sehingga kesimpulan ini bisa dinyatakan selaras gitu dengan premis yang tadi, premis yang tak terlihat. Nah, apa premis yang tak terlihat tadi? Yaitu dalam bentuk asumsi ya. Nah, itu adalah asumsi. Contoh lain nih, presupposition. Presupposition tadi apa? Presupposition tadi ini praanggapan ya. Berhentilah menyalahgunakan teknologi di kelas. Kan sebelumnya praanggapannya apa? Anak-anak memang menyalahgunakan teknologi. Nah, contoh soalnya nih, bagaimana cara memperbaiki kegagalan metode eksperimen di kelas? Apa praanggapan yang terkandung dalam pernyataan tersebut? Cara memperbaiki kegagalan metode eksperimen. Emang metode eksperimennya gagal? Ya kan gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa metode eksperimennya gagal. Gagalnya tuh gagal apa? Gagal meningkatkan keterampilan motorik anak gitu, gagal meningkatkan pemahaman konsep anak gitu, atau gagalnya jadi gagalnya itu harus dipastikan, harus dibuatlah asumsi bahwa asumsinya adalah metode eksperimen gagal
meningkatkan motivasi anak gitu, anak-anak tidak termotivasi. Nah, itu adalah asumsi yang memang perlu ada walaupun tidak eksplisit, tapi dia implisit, sehingga pertanyaan ini bisa terpakai gitu ya. Ini anak-anak itu harus diminta untuk mengangkat presupposition atau praanggapan. Ada lagi yang terakhir yaitu needed assumption. Misalkan argumennya adalah sekolah X menggunakan teknologi AI dan nilai siswanya meningkat. Jadi penggunaan AI meningkatkan prestasi. Nah, tadi apa needed assumption? Needed assumption itu adalah asumsi yang diperlukan. Contohnya, nilai siswa meningkat setelah metode diskusi diterapkan. Jadi metode diskusi itu efektif. Nah, tadi asumsinya apa tadi? Nilai siswa meningkat setelah, asumsinya adalah hal-hal yang diperlukan kan? Asumsi yang diperlukan apa? Asumsinya diasumsikan bahwa eh, tidak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan nilai selain diskusi gitu ya. Jadi itu adalah asumsi yang dibutuhkan, asumsi yang diperlukan. Nah, di sini asumsi apa yang diperlukan agar kesimpulan tersebut valid secara rasional? Di sini kan sekolah X menggunakan teknologi AI dan nilai siswanya meningkat. Artinya misalkan asumsi yang diperlukan itu adalah ini pembelajaran, tidak ada pembelajaran lain selain menggunakan AI gitu kan. Tapi kalau misal ada pembelajaran lain menggunakan pembelajaran inovatif kayak PJBL, PBL, atau CTL gitu ya, itu nantinya akan ambigu bahwa apa benar gitu sekolah X ini nilai siswa meningkat itu gara-gara penggunaan teknologi AI atau mungkin gara-gara eh, pembelajarannya, model pembelajaran yang inovatif, atau mungkin gara-gara gurunya yang bagus dalam mengajar, walaupun itu hanya eh, teacher center gitu, hanya metode ceramah. Tapi kalau gurunya bagus di dalam mengajar, maka bisa jadi nilai siswanya meningkat. Nah, ini suatu asumsi yang diperlukan sehingga pernyataan ini bisa benar ya. Jadi inilah namanya advanced clarification, tapi untuk unstated assumption ya. Kalau di ENIS 1985 itu identify assumption ya, tapi saya mengambil dari ENIS 2011 itu lebih lebih detail si ininya ya, si definisinya. Tapi sama aja sebenarnya, attribute unstated assumption di dalam ENIS 1985 identify assumption juga ada unstated assumption juga ya. Oke, gitu aja mungkin. Makasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.